KBR Inspiratif, terpercaya. Hingga pukul 10 nanti Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR. Dan tema kita berjuang untuk anak pejuang kanker bersama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Dan tentunya saya juga masih bersama dengan Mas Raka Eka Pramudito selaku Ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Kemudian yang kedua Amalia Astrid Sani selaku Kepala Bagian Pelayanan Yayasan Pita Kuning. Dan di segmen pertama tadi sudah dijelaskan apa yang melatar belakangi hadirnya Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia ini yang sangat peduli dengan anak dengan kanker ya. Dan sekali lagi kita akan buka line telepon sekarang juga di nomor 0800 245 7893 dan sudah terhubung ada Ariel di Bogor. Oh, Ariel udah pindah di Bogor ya. Kira di Bandung. Ariel Noah. Selamat pagi Ariel. Selamat pagi. Ya, silakan Ariel. Oh iya Mas, saya mau tanya nih Mas. Kalau saya mau tahu apa tanda-tanda pertama kanker pada anak, jadi kayak biar kita nggak terlambat gitu dalam penanganannya, apa yang bisa dilihat pertama kali gitu. Oke, itu aja. Iya, itu aja. Baik, terima kasih Ariel di Bogor. Jadi gejala-gejala yang dialami oleh anak-anak ketika pertama dia divonis dengan kanker gitu ya. Silakan, mungkin yang mau menjawab siapa nih? Mas Raka atau Mas Trit? Mungkin belum difonus kali ya Mbak. Tadi mungkin pertanyaannya kalau misalkan di rumah terus kelihatan nih anak tanda-tandanya ya. Yang pertama ada jendolan aneh Mas di dalam di tubuh gitu. Jadi kanker itu kan adalah asalnya dari tumor jahat gitu. Nah, tumor itu kan sel di dalam tubuh manusia. Jadi semua kita yang dewasa, anak-anak itu semua punya sel tumor. Nah, sel tumor itu akan bangun bila mana reaktif dengan sesuatu. Misalnya kalau kita pada dewasa merokok gitu kan, sel tumor bisa aktif terus bangun dan menjadi jahat gitu. Nah, pada anak juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ada jendolan aneh, ada memar mungkin kelihatan biru gitu, itu bukan serta-merta dia terantuk atau kejedot gitu atau mungkin jatuh, tapi bisa aja dia merujuk kepada sel tumor yang sedang bangun. Nanti penentuannya apakah sel tumor itu bisa menjadi baik atau menjadi buruk gitu. Nah ini yang mungkin bisa terdeteksi dari dini. Kalau misalkan ada jendolan-jendolan aneh di dalam tubuh atau misalnya kelihatan dari luar gitu kan, mungkin di kepala atau di tangan atau misalnya di dada, di leher. Bisa gitu. Di semua permukaan tubuh gitu ya Mas ya, di mana aja bisa ya. Tubuh. Tapi mungkin juga kalau yang kami sering banget alami di Pita Kuning itu kan leukemia Mas. Itu yang paling sering banget terlihat adalah pucat. Jadi kalau anak itu pucat ataupun juga lemas, mudah sakit, nah itu coba deh cek ke dokter, takutnya kanker darah. Pucat, lemas, mungkin mudah sakit, kurang aktif juga ya mungkin ya. Kurang aktif juga, jadi nggak ada jendolan gitu kan, nggak ada jendolan-jendolan, tapi dia terlihat pucat banget, pucat pasi, mukanya juga mungkin sering keringat dingin. Pokoknya ini sih seperti demam ya, gejala-gejalanya terlihat sekali, tapi mungkin orang tua menyepelekan, mungkin kecapean atau mungkin kurang makan apa gitu, kurang vitamin. Tapi coba dicek, mungkin takutnya ada potensi ke arah kanker darah. Berarti tidak selalu disertai dengan benjolan gitu ya Mas Raka ya? Kalau leukemia yang kami temukan iya, karena memang gejalanya tuh biasanya seperti itu Mas, anak-anak. Karena memang anak-anak teman-teman survivor di leukemia itu pejuang leukemia itu dari luar tuh tidak terlihat seperti sedang sakit kanker Mas. Gitu. Jadi dia tuh memang mudah sekali lelah gitu, tiba-tiba terserang, tiba-tiba sel kankernya juga menyerang ke anggota tubuh lain sehingga kondisi tubuhnya drop gitu. Kalau misalkan kanker kan mungkin kita dominan melihat botak karena hasil pengobatan gitu. Tapi kalau leukemia enggak. Seringkali leukemia itu mungkin ya rambut rontok sedikit ketika lagi pengobatan atau misalnya tubuhnya menggemuk gitu kan karena pengaruh obat, tapi enggak terlihat. Kalau misalkan dilihat lebih lanjut dia lebih ke pusat pasi sih, pucat banget tubuhnya. Dan mungkin bagi orang tua ini tingkat kesadarannya perlu ditingkatkan lagi ya, supaya biar lebih paham lagi nih.
dibutuhkan edukasi secara terus-menerus tentunya. Nah, selama masa pandemi ini, boleh tahu nih, relawan selama ini di Pita Kuning Anak Indonesia ini jumlahnya ada berapa Mas yang diterjunkan? Kalau relawan saat ini selama pandemi kami itu dinonaktifkan Mas sejujurnya karena selama ini ketika sebelum pandemi kami kan relawan fokus untuk membantu pekerja sosial dalam melakukan pendampingan psikososial rekreasional. Jadi Sabtu Minggu mereka ajak main adik-adiknya gitu, misal ajak jalan ke adik-adiknya. Tapi ketika pandemi lantas kami stop. Kenapa? Karena kami nggak bisa mempertemukan adik-adik ini dengan teman-teman relawan yang kondisi kesehatan track recordnya kami nggak ketahui. Gitu. Itu mengapa kami stop dan kami sekarang ganti fokus perannya gitu. Fokus perannya kemarin baru aja kami melibatkan teman-teman relawan untuk menyalurkan bantuan selama PPKM darurat. Jadi kepada 31 keluarga dengan anak dengan kanker ini selama PPKM darurat itu kan terdampak sekali. Betul. Gitu. Banyak yang juga dirumahkan, banyak yang upah hariannya juga tidak dibayarkan, bahkan untuk makan saja sulit gitu. Akhirnya kami dari yayasan memutuskan oke, selama PPKM darurat diberlakukan oleh pemerintah ataupun sekarang PPKM level 4 ya namanya, kami berkomitmen untuk menyalurkan bantuan. Tapi bagaimana nih kirimnya? Karena kan ini sifatnya juga harus cepat gitu. Biasanya kami menggunakan ekspedisi, terus kami melibatkan relawan, mau nggak teman-teman relawan membantu kami untuk menyalurkan bantuan ini, dan akhirnya teman-teman mau tuh, antusias sekali. Sudah 2 minggu ini jalan, teman-teman relawan saat ini. Kemarin yang paling banyak itu kami ada 16 orang turun selama 1 hari untuk menyalurkan kepada 31 anak dengan kanker. Oke. Nah, betul ya, selama PPKM apalagi PPKM darurat kemarin, ini akses layanan pasti menjadi terkendala kan, banyak tantangan selama masa pandemi ini. Nah, ini tantangan yang seperti apa nih yang paling menjadi perhatian bagi Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, Mas Raka? Yang paling sulit itu adalah pendampingan secara psikososial, Mas ya. Karena kalau pendampingan secara pembiayaan itu kan mudah ya, karena sistem di kami kan orang tua itu hanya tinggal reimburse saja gitu ketika mereka beli obat, ketika terus juga melakukan pengobatan, transportasi gitu ke rumah sakit tinggal reimburse. Nutrisi pun juga kami kirim setiap tengah bulan, kami kirimkan langsung ke rumahnya. Jadi tidak ada interaksi secara langsung. Tapi salah satu fokus juga yang kami lakukan selama ini adalah pendampingan secara psikososial, baik kepada anak ataupun kepada keluarga, orang tua gitu kan. Nah, ini yang juga sangat bermasalah. Yang biasanya kami melakukan pendampingan secara visit door to door ke rumah gitu. Saat ini nggak bisa dilakukan. Mungkin sulit, bukan tidak bisa, tapi sulit sekali karena memang kondisi pandemi, lalu juga ada beberapa serba terbatas ya, Mas. Betul, orang tua yang juga konsen terhadap kayaknya nggak usah deh Kak datang ke rumah gitu karena takutnya kakak carrier gitu ya. Kami juga tidak bisa menolak gitu kan permintaan seperti itu, dan juga pendampingan ke rumah sakit karena aturan rumah sakit sekarang jauh lebih ketat sekali gitu. Yang biasanya kami bisa mendampingi adik-adik selama dia kemoterapi ataupun juga ketika juga lagi kondisinya drop, ya sekarang juga sulit sekali akses ke rumah sakit. Oke, baik. Dan Mbak Astrid, tanggal 23 Juli tahun ini, baru kemarin ya, kita merayakan Hari Anak Nasional. Ini tentu menjadi satu momentum nih. Pita Kuning mengadakan edukasi kelas online dan kelas dongeng. Mungkin bisa diceritakan nih soal program ini nih, menarik kayaknya. Iya, jadi sebenarnya waktu Hari Anak Nasional kemarin kita kebetulan bekerja sama dengan MRT Jakarta dan juga ada komunitas dongeng yaitu namanya Rimba Baca dan juga ada Ruang Tumbuh gitu. Nah, di hari itu kami semua bekerja sama untuk membuat kelas dongeng untuk adik-adik kanker ini. Tapi itu tidak hanya kelas dongeng aja, tapi juga ada crafting gitu, seperti mewarnai dan juga menghias di kertas yang telah disediakan gitu. Mereka sih sangat excited sekali ya sebenarnya, karena kan sebenarnya cukup lama, mungkin sudah beberapa bulan juga dari Pita Kuning karena tidak ada program untuk adik-adik gitu kan karena pandemi ini. Terus kemarin ada program itu dan ternyata wah kita juga cukup kaget ya, mereka sangat antusiasnya ya. Sekali, antusias, iya benar. Oke. Dan apa sebenarnya yang menjadi pesan ya di dalamnya dari kelas online ini?
kemarin itu temanya seperti jangan menyerah gitu, Mas. Hmm. Jadi walaupun bagaimana keadaannya mungkin sekarang gitu kan, tapi tetap harus semangat dan jangan menyerah. Oke. Nah, hasil karya dari acara tersebut juga didonasikan untuk anak pejuang kanker. Apakah masih bisa ikut untuk berdonasi ini kepada mungkin masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan atau menonton kami? Oh, bisa sekali jika ingin berdonasi dengan Pita Kuning ya. Bisa buka website kami di pitakuning.org.id Hmm, atau Instagram kami di @pita_kuning. Di situ nanti akan tertera rekening Pita Kuning begitu. baik. Dan Mas Raka, ini kan tadi sebenarnya sudah disinggung ya di depan. Pihak-pihak yang berkolaborasi atau bersinergi dengan Yayasan Pita Kuning ini dalam memberikan bantuan selama ini. Nah, sementara dari pemerintah sendiri nih, pemerintah daerah tepatnya di daerah-daerah ya cakupan binaan yang masuk binaan dari Pita Kuning sendiri, seperti apa nih dukungannya? Oke, ini menarik ya berbicara soal kolaborasi dengan pemerintah. Pertama, karena kami besar dan tumbuh di Jakarta, tentu yang kami jajaki dulu dengan Pemprov DKI Jakarta ya. Saat ini sejak memang saya memimpin Pita Kuning, sampai saat ini saya fokus intens komunikasi dengan teman-teman di jajaran Pemprov DKI Jakarta gitu. Dan alhamdulillah teman-teman di sana sudah mulai sadar keberadaan soal Pita Kuning dan isu soal kanker pada anak. Kemarin juga ketika Ramadan dan juga kami merayakan ulang tahun ke-15, ketika kami juga mengadakan buka bersama kecil-kecilan, mengundang jajaran Pemprov, alhamdulillah responnya juga cukup baik, datang dari teman-teman dinas kesehatan juga. Nah, tapi kalau misalkan dari 3 daerah ini, kalau memang masih terbilang baru ya Mas ya, 3 Hmm? daerah ini juga jadi masih merintis, sebenarnya komunikasi dengan Pemprov masih coba diupayakan gitu, ataupun juga Pemkot masih diupayakan. Saat ini yang memang kami sedang fokus selama beberapa bulan ke depan adalah komunikasi dengan pihak rumah sakit dulu. Jadi pihak rumah sakit swasta ataupun juga daerah kami coba jajaki karena memang saat ini kami sadar bukan hanya rumah sakit tapi juga mungkin pemerintah, daerah ataupun juga beberapa komunitas fokusnya sedang ke COVID semuanya. Heeh, Ya betul. kami nggak bisa tiba ujuk-ujuk datang terus udah COVID nggak usah dulu nih kanker pada anak lebih urgent gitu. Nggak bisa juga seperti itu karena memang semua punya tupoksinya, sudah punya urgensinya. Kami coba bersikap bersabar dulu hingga pada akhirnya nanti mungkin pemerintah daerah setempat di 3 kota yang lain ini juga bisa aware dengan keberadaan kami dan segala upaya komunikasi kami juga bisa disambut dengan baik. Gitu, Mas. Baik. Dan ada pertanyaan juga, tapi nanti dijawabnya setelah jeda ya Mas ya dan Mbak. Oke, Mas. Kemudian dari Bimo Bramantio, kanker memang merupakan isu yang sangat kompleks di Indonesia. Bagaimana peran orang tua bisa melakukan antisipasi atau pencegahan untuk meminimalisir risiko kanker pada anak? Ini melalui YouTube live chat kita ya di Berita KBR. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.